Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Dita Putri Rahmadiani dari Hukum Tata Negara 3A dengan NIM 121303036. Di sini saya akan mereview materi terkait sub materi dari pertemuan 1 sampai ke 7 salah satunya, kemudian juga mereview terkait makalah yang telah kami presentasikan saat itu, yakni terkait sejarah HAM dan hak asasi manusia itu sendiri sebagai bentuk pengumpulan ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu oleh Bapak Fahrizal. Oke, baiklah, terkait sub pokok pembahasan yang akan saya bahas ini terkait bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama itu adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu sendiri terbagi ke dalam 4. Yang pertama itu ada bentuk pemerintahan autokrasi, kemudian bentuk pemerintahan oligarki, kemudian monarki, dan yang terakhir itu ada republik. Autokrasi itu sendiri merupakan bentuk pemerintahan di mana ia dikelola oleh satu orang yang berkuasa atau dianggap berkuasa, sehingga ia memiliki wewenang besar atau kekuasaan, baik itu dalam bidang militer, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kemudian terkait oligarki itu sendiri merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh beberapa orang atau kelompok orang tertentu. Sedangkan monarki itu sendiri merupakan bentuk negara yang dikelola oleh raja atau kaisar yang sistemnya secara turun-temurun. Kemudian yang terakhir itu adalah republik. Bentuk pemerintahan republik ini adalah bentuk pemerintahan yang dikelola oleh rakyat, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya itu adalah terkait sistem pemerintahan. Menurut Prof. Mahfud MD itu sendiri, sistem pemerintahan itu terbagi menjadi 2, yakni presidensial dan parlementer. Kemudian ciri daripada pemerintahan presidensial itu sendiri, yang pertama adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, sehingga kedudukan antara pemerintah dan parlemen itu sejajar. Kemudian terkait menteri itu diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir itu bahwasannya antara legislatif dan eksekutif itu sama kuatnya. Kemudian selanjutnya ciri dari pemerintahan atau sistem pemerintahan parlementer, yang pertama, kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Hal ini karena dalam sistem parlementer, kepala negara itu merupakan simbol pemersatu bangsa. Selanjutnya, pemerintahan itu dibentuk dalam sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan selanjutnya, kabinet dapat dijatuhi hukuman atau mosi oleh parlemen, serta kedudukan eksekutif itu lebih rendah daripada parlemen. Oke, masuk kepada pembahasan dari hasil diskusi makalah kelompok kami, yakni terkait HAM. Yang pertama itu, apa sih itu HAM? HAM itu atau hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia atau hak kodrati begitu ya. Hak asasi manusia ini diperoleh dari siapa sih? Hak asasi manusia ini diperoleh dari Tuhan sebagai pencipta manusia itu sendiri, sehingga tidak dapat diabaikan. Nah, terkait pengertian HAM ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 begitu. Kemudian terkait awal mula dari hak asasi manusia itu sendiri, pertama kali itu terdapat di yang disebut dengan Magna Carta tahun 1215. Magna Carta itu dapat dikatakan sebagai gagasan dasar dari hak asasi manusia, yakni dicetus oleh John. Kemudian tahun 1628 itu ada yang namanya Petition of Night, digagas oleh Raja Charles I. Dan di tahun 1688 ada yang namanya Glory Revolution. Ini digagas oleh Raja William II. Perkembangan HAM di abad 17 sampai 18 itu sendiri diawali dengan adanya ideologi atau liberalisme klasik. Kemudian karena keadaan alam, ia muncullah yang disebut dengan keadaan sosial. Sehingga keadaan sosial ini menghasilkan yang kita ketahui dengan kontrak sosial begitu. Sehingga masuk kepada yang selanjutnya itu adalah revolusi HAM. Revolusi HAM ini sendiri di Amerika pertama kali gitu ya, digagas oleh John Locke, yakni Declaration of Independence tanggal 4 Juli 1776. Kemudian di Prancis itu digagas oleh Montesquieu dan J.J. Rousseau, itu Declaration Delroy lah tahun 1789, sehingga menghasilkan yang disebut dengan The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Selanjutnya terkait kinerja Komisi HAM di dunia itu, yang pertama awal mulai itu adanya perjanjian, kemudian muncul hak sipil dan hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka lahirlah
atau terbitlah undang-undang terkait hak asasi manusia gitu. Macam-macam hak itu sendiri saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial budaya, hak asasi right of legal equality, dan hak asasi procedural right gitu. Ciri-ciri dari HAM itu sendiri, yang pertama, hak asasi itu tidak diberikan kepada seorang, melainkan merupakan hak semua orang begitu. Selanjutnya, hak ini tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau dimusnahkan. Selanjutnya adalah HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia berada dalam kandungan. Yang terakhir itu, HAM itu sifatnya universal sehingga tidak berlaku bagi semua manusia, sehingga berlaku bagi seluruh manusia di muka bumi begitu. Terkait undang-undang HAM itu sendiri terdapat di dalam pasal 28A tentang hak hidup, 28B tentang hak berkeluarga, 28C tentang hak memperoleh pendidikan, 28D tentang kepastian hukum, 28E tentang kebebasan beragama, dan 28F tentang komunikasi dan informasi. Nah, ada beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang menjadi catatan merah gitu ya. Pertama itu ada gerakan 30 September, kemudian peristiwa Tanjung Priok, Dom Aceh, Marsina, dan yang terakhir itu adalah Munir. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya sebagai bentuk pengumpulan ulangan akhir semester ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pihak lainnya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.